Halo, selamat petang saudara. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menggeledah 12 lokasi dalam lanjutan pengusutan 3 kasus korupsi. Dari penggeledahan itu, polisi menyita lebih dari 470 miliar rupiah dan 74 kg emas. Namun hingga kini belum diumumkan siapa yang jadi tersangka. Lantas apa pertimbangan polisi belum mengumumkannya? Kami juga mencermati topik lainnya, saudara. Di tengah pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke Iran. Aksi berbalas serangan pun tak terhindarkan. Lalu bagaimana nasib perdamaian yang kemarin sempat tertunda akibat prosesi pemakaman? Hari ini kami temani Anda di tanggal 9 Juli 2026. Saya Tifal Solesa. Dan saya masih serta Rigan. Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, kendaraan dinas milik Tentara Nasional Indonesia menabrak pembatas jalan di ruas tol dalam kota Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat tiang penunjuk jalan roboh. Kendaraan dinas TNI ini ringsek di bagian depan setelah kecelakaan tunggal di ruas tol dalam kota depan gedung DPR MPR yang mengarah ke Selipi. Selain menabrak pembatas jalan, mobil juga menghantam tiang penunjuk jalan hingga roboh. Pengemudi dan seorang penumpang yang terluka mendapat perawatan di rumah sakit. Penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Untuk kejadian kami mendapat informasi sekitar pukul 8:20. Untuk penumpang tadi saat kita cek di kendaraan terdapat 2 penumpang, laki-laki dan perempuan, mengalami luka ringan dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Beralih ke Bandung Barat, Jawa Barat, 3 warga tewas diduga akibat ledakan mortir Rabu kemarin. Hingga kini penyebab ledakan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ledakan terjadi di dekat rumah salah seorang korban di Kampung Ciparang. Kapolsek Cipatat Kompol Andriani Siapin menyebut ketiga korban merupakan pemulung hasil olah TKP awal. Korban meninggal dunia akibat adanya hentakan suara ledakan. Menurut seorang saksi, warga mengira ledakan berasal dari lokasi latihan TNI. Namun setelah dicek berasal dari permukiman warga. Sekitar jam 10.30 kejadiannya terdengar suara ledakan yang saya kira ledakan dari latihan TNI yang setiap hari ada latihan. Ternyata memang betul ledakan bukan dari latihan TNI tapi dari pemukiman warga. Ini musibah dan memang pure yang 3 orang ini adalah pemulung. Karena memang itu adalah kena ledakan. Dan menurut informasi kedokteran itu ada hentakan itu saja. Pusat Pendidikan Infanteri atau Pusdikif belum bisa memastikan jenis dan kepemilikan benda yang diduga mortir hingga meledak dan menewaskan 3 warga di Kampung Ciparang, Bandung Barat, Jawa Barat. TNI masih menunggu dari hasil tim Gegana untuk menyampaikan hasil uji laboratorium. Penembakan itu prosedurnya sudah ada, kemudian prosedur sudah dilakukan. Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah memberikan tanda dilarang masuk ke tempat latihan atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan. Kemudian yang selanjutnya kami menunggu dari tim Gegana kepolisian hasil laboratorium apakah itu granat dari kami atau granat dari mana. Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak meledak, maka dihentikan kegiatan, dicarikan granat itu, kemudian dilaksanakan disposal. Demikian. Kita bergeser ke berita lain. 3 santri pondok pesantren di Dusun Sengkol, Lombok Tengah, NTB diduga dibakar oleh senior mereka. Ketiganya mengalami luka bakar serius dan 1 orang diantaranya meninggal dunia. Kedua korban selamat yang mengalami luka bakar serius masih merasa kesakitan di sekujur tubuhnya karena beberapa luka bakar belum mengering. Tangan salah satu korban masih membutuhkan penanganan medis. Sementara korban lainnya mengalami luka yang parah bahkan sampai mengenai wajah.
Keduanya mengalami cacat permanen akibat tindakan keji yang diduga dilakukan oleh senior mereka di pesantren tempat mereka menimba ilmu. Sementara satu santri lain meninggal dunia. Kapolda NTB Irjen Polisi Kalingga Rendra Raharja yang menyambangi korban menyebut hingga saat ini sudah memanggil sejumlah orang saksi termasuk pimpinan Ponpes. Dalam waktu dekat, gelar perkara juga akan dilakukan di Polres Lombok Tengah untuk menentukan tersangka dalam kasus ini. Kegiatan penyidikan dan insya Allah di dalam waktu mungkin hari Kamis akan dilakukan gelar perkara, dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada insya Allah ada penetapan tersangka untuk melakukan penyidikan yang insya Allah nanti pada hari Kamis sudah ada penetapan tersangka. Sementara itu pihak keluarga berharap anak mereka bisa sembuh dan kembali ke sekolah meskipun dengan kondisi yang tidak lagi sempurna. Pihak keluarga juga kecewa dengan sikap pimpinan pondok pesantren yang terkesan lepas tanggung jawab atas apa yang terjadi kepada anak mereka. Sebelumnya, pihak keluarga sempat didatangi seorang pengacara yang meminta tanda tangan wali korban tanpa menjelaskan tujuan dari penandatanganan itu. Keluarga mengaku tidak tahu menau terkait dengan berkas damai yang disodorkan sang pengacara. Sejak pertama kita tanyakan, nah itu katanya jangan, katanya kasihan ibu enggak punya uang untuk bayar. Memang mau bayar apa? Saya kan juga sempat bertanya-tanya, berpikir apa yang mau dibayar. Nanti kan kalau keluar katanya ini kita bayar 5 juta. Kalau lapor katanya si ini masih tanyakan juga nanti. Paling saya harapkan pengen melihat anak sekolah lagi bisa sekolah sembuh. Nggak mungkin sampai seperti semula sembuh sempurna total. Pasti banyak kekurangan juga. Beranjak ke arena peradilan, saudara, terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah palsu Jokowi, Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa, mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum lemah baik secara error in persona dan objekto. Dr. Tifa menyebut surat dakwaan dari jaksa penuntut umum ini mengandung 2 kelemahan utama yang membuat sidang atas nama dirinya sebagai terdakwa tidak bisa dilanjutkan lagi. Dalam sidang eksepsi hari ini, Tifa menyampaikan hal itu dan menyampaikan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Salah satu kekeliruan jaksa menurutnya yakni objek dakwaan. Dirinya katanya bersama dengan Roy Suryo hanya melakukan penelitian terhadap ijazah digital Jokowi yang diunggah oleh politisi PSI Dian Sandi pada April 2025 lalu, bukan terhadap ijazah asli Jokowi. Dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung 2 kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Apa artinya? Objek yang didakwakan kepada saya itu salah secara objek, ya, karena yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Kami sama sekali tidak melakukan pengkajian, komentar apapun terhadap dokumen digital yang diakui oleh saudara Joko Widodo. Di lain pihak, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan yang turut hadir dalam sidang pembacaan eksepsi Dr. Tifa hari ini menyebut tuduhan pihak Tifa terhadap lemahnya dakwaan jaksa dianggap karena pihak Tifa dan Roy Suryo tidak punya bukti yang kuat di pengadilan. Sedangkan pihaknya yakin tudingan Dr. Tifa dan Roy Suryo tidak akan terbukti karena Jokowi sudah pernah memberi pernyataan dirinya akan hadir dalam sidang dan akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Tapi yang jelas di sini kami melihat bahwa mereka tidak mempunyai barang bukti. Ya, saya bisa katakan itu. Ini masih dugaan saya. Tapi dari hal ini kita bisa melihat karena yang diarahkan itu adalah cacat prosedural itu. Ya. Saya katakan dan juga Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan di Solo kan
bahwa beliau itu akan hadir, akan membawa semua ijazah beliau SD, SMP, dan SMA, ya. Karena ini adalah momen yang ditunggu. Kami pun, saya pun berempat mata dengan beliau juga mengatakan itu. Karena apa? Ini adalah momen yang ditunggu oleh beliau untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia. Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Joko Widodo, Roy Suryo, turut hadir dan memberi dukungan terhadap terdakwa Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa di sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pagi. Roy Suryo hadir bersama kuasa hukumnya. Usai sidang, Roy menegaskan kehadirannya sebagai bentuk dukungan terhadap Dr. Tifa. Menurutnya, Dr. Tifa adalah peneliti yang tidak bisa disalahkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Saya hadir selaku sahabat dari Dr. Tifa Usiatiafsa dan saya mendukung penuh semua upaya dari tim hukumnya Dr. Tifa. Itu saja. Ya, jadi saya tidak akan menambahkan apapun dan insya Allah besok akan ada pra-peradilan yang kedua bagi saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang adalah pasal 32. Dan di sini dukungan saya kepada Dr. Tifa. Dr. Tifa adalah peneliti soal analisis neuropolitika. Ya, tidak bisa disalahkan dengan Undang-Undang ITE. Bergeser ke sorotan internasional, peti jenazah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tiba di kota Karbala, Irak pada Rabu malam setempat menjelang prosesi pemakaman. Truk pengangkut jenazah dipadati ribuan pelayat yang berdesakan untuk mendekati peti jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di Kompleks Makam Imam Hussein di Karbala. Rangkaian upacara pemakaman Khamenei yang digelar oleh Republik Islam Iran telah dimulai sejak hari Sabtu. Pihak berwenang menutup akses jalan, wilayah udara, dan menghentikan aktivitas sehari-hari di Teheran untuk memberi ruang para pelayat mengenang sosok pemimpinnya yang memimpin Iran selama beberapa dekade. Setelah proses panjang melintasi kota Mazaf dan Karbala di Irak, jenazah Khamenei akan kembali ke Mashhad, Irak sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Namun di masa prosesi pemakaman Ali Khamenei masih berlangsung, Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman pada hari Rabu yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait sebagai respons balik atas serangan terhadap wilayah Iran. IRGC memperlihatkan rudal bertuliskan pesan yang berbunyi atas nama para pembela ekonomi. Pelabuhan-pelabuhan Iran dan pelabuhan Syahid Rajai di Bandar Abbas, tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Dalam sebuah pernyataan, IRGC mengatakan pihaknya telah menargetkan 85 lokasi infrastruktur militer utama Amerika Serikat. Amerika Serikat kembali menyerang wilayah Iran di tengah prosesi pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Apakah ini akan berdampak pada kelanjutan upaya perdamaian? Lengkapnya sebentar lagi. I think it's over. I don't want to deal with them anymore. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. Kalau kemudian akhirnya ini ada eksekusi, ada upaya untuk melakukan kekacauan, saya kira IRGC udah bisa memantau. Apalagi IRGC kan udah mengatakan ya bahwa kami akan membalas setiap apapun upaya untuk mengacaukan proses pemakaman. Tapi dari sisi persepsi publik di Iran, ya ini berisiko dibaca sebagai penghinaan tambahan. Penghinaan tambahan. Ya, dan momen tersuci mereka. Jalan menuju kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran lagi-lagi terancam. Pada Rabu pekan ini, militer Amerika Serikat terus membombardir kota pelabuhan Iran, Bandar Abbas.
Serangan ini diklaim sebagai balasan setelah beberapa jam sebelumnya 3 kapal dagang diserang di Selat Hormuz. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM merilis video baru menunjukkan pesawat meluncurkan rudal. CENTCOM mengklaim telah menyerang sistem pertahanan udara Iran, jaringan komando dan kendali, lokasi radar pantai, kemampuan rudal anti kapal Iran, dan lebih dari 60 kapal kecil Korps Garda Revolusi Islam di dalam dan di dekat Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani untuk negosiasi mengakhiri konflik secara permanen dengan Iran telah berakhir. Saat mengakhiri kesepakatan tersebut, Trump menyebut Iran penuh kekerasan dan tak akan lagi berurusan dengan Iran serta akan menyampaikan pernyataan itu kepada negosiator Amerika. Me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. Pasca serangan terhadap Iran Rabu pagi, televisi pemerintah Iran memberikan pernyataan tegas. Mereka menyebut markas besar pusat Khatam Al-Anbiya, Komandan Militer Gabungan Iran memperingatkan negara-negara kawasan yang memberikan dukungan kepada Amerika Serikat akan menjadi target yang sah. قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در بیانیه‌ای با اشاره به شرارت‌های بامداد امروز ارتش تروریست آمریکا در حمله به برخی از مناطق جنوبی کشور هشدار داد مبدأ هر گونه پشتیبانی از ارتش متجاوز آمریکا برای تجاوز به حاکمیت و سرزمین ایران اسلامی هدف مشروع نیروهای مسلح خواهد بود. Korps Garda Revolusi Iran pun merilis rekamannya yang diklaim menunjukkan rudal meluncur ke target Amerika Serikat di sekitar kawasan. IRGC menyebut ada 85 target militer Amerika di Bahrain dan Kuwait. Serangan Amerika Serikat terhadap Iran terjadi saat pejabat tinggi Iran berada di Irak dalam prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Presiden Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi serta pejabat Irak akan mengikuti upacara penghargaan yang dilakukan secara militer. Prosesi pemakaman utama dimulai Rabu pagi di Najaf sebelum jenazah dibawa ke Karbala. Dosen Hubungan Internasional Universitas Erlangga Muhammad bin Ayub Mirdad menyebut serangan AS di tengah prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei oleh rakyat Iran dapat dibaca sebagai penghinaan dan bakal mengeraskan sikap Teheran. Tapi dari sisi persepsi publik di Iran, ya ini berisiko dibaca sebagai penghinaan tambahan. Penghinaan tambahan. Ya, dan momen tersuci mereka ya. Karena ada mempunyai seorang supreme leader, pemimpin tertinggi dan imam di sana. Yang ini akan justru bisa mengeraskan sikap Teheran. Ya, nanti kita akan lihat respon Iran terhadap serangan Amerika Serikat seperti apa. Tapi tentu akan ada serangan menurut saya. Baik. Sementara pengamat Timur Tengah Fizaro Ghazali menilai jika sampai ada gangguan terhadap prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei, maka Korps Garda Revolusi Iran bakal membalas dan pasti eskalasi konflik akan semakin besar. Ini akan sangat bergantung ya bagaimana kemudian Amerika dan Israel melihat gelombang jutaan orang yang turun gelanggang ya dalam menyambut pemakaman Ali Khamenei ini. Kalau kemudian ada ancaman pembunuhan, ada ancaman militer, apalagi sampai mengeksekusinya. Karena kita masih ingat ya, dulu saja Ismail Haniyeh itu kan dibunuh. Pemimpin Hamas itu di Teheran pasca menghadiri prosesi pelantikan Masoud Pezeshkian sebagai presiden Iran saat itu, akhirnya dieksekusi. Nah, kalau kemudian akhirnya ini ada eksekusi, ada upaya untuk melakukan kekacauan, saya kira IRGC udah bisa memantau. Apalagi IRGC kan udah mengatakan ya bahwa
bahwa kami akan membalas setiap apapun upaya untuk mengacaukan proses pemakaman. Saya kira kalau ini terjadi, maka akan terjadi eskalasi yang sangat besar. Dosen di International Institute for Islamic Studies, Kasem Muhammad menyebut kesepakatan damai masih bisa terjadi jika Amerika Serikat benar-benar melaksanakan memorandum damai Islamabad. Karena respons Iran terhadap Amerika Serikat bergantung kepada pelaksanaan memorandum termasuk soal Selat Hormuz. Dan Iran sepakat untuk berunding sama Amerika Serikat sehingga bisa dipastikan hak-haknya dia. Oke, kalau hak-hak itu bisa dipastikan, ini menurut Iran ya, kalau itu bisa dipastikan lewat MOU itu, ya pasti Iran akan lanjutkan jalur MOU dan jalur damai. Tapi kalau tidak, pasti Iran tidak akan lepas tangan dari hak-haknya itu. Oleh karena itu ya, kalau Selat Hormuz contohnya, Amerika Serikat sudah melanggar MOU itu dengan membuka satu jalur lagi dari selatan Selat Hormuz itu, dari jalur Oman, dan itu dengan jelas itu melawan MOU itu. Setelah pemakaman Ayatullah Ali Khamenei, Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan membahas kelanjutan negosiasi damai pada 11 Juli. Namun, ancaman dan serangan di Bandar Abbas menyebabkan retakan dalam upaya perdamaian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sampai Indonesia Malam kami lanjutkan dengan berita dari dalam negeri. Usai menggeledah sejumlah titik kemarin, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Irjen Toto Suharyanto, menyebut polisi masih menyelidiki kasus yang sedang ditangani. Kortas Tipit Korps Polri masih menyelidiki foto dalam lokasi penggeledahan, yakni sebuah rumah mewah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ditanya lebih detail apakah terkait pejabat, Toto hanya memberi isyarat jempol. Kortas Tipit Korps Polri tidak menutup kemungkinan menggeledah lokasi lain jika diperlukan. Bapak udah ngeluarin statement adanya foto itu, Pak? Benar, Pak? Nanti. Permisi. Masih didalami ya, Pak? Oke. Permisi. Pak, ada lokasi tambahan nggak, Pak, selain yang 12, Pak? Masih dikembangkan ya? Masih dikembangkan, artinya akan bertambah, Pak? Kita mundur, Pak. Dari Bogor, Pak, itu benar foto yang beredar di media sosial? Terlihat, saudara, sebelumnya polisi memanggil ahli kunci untuk membuka brankas di perumahan kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat penggeledahan dalam rangka menelusuri perkara dugaan korupsi batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Saat itu butuh waktu sekitar 15 menit untuk membuka brankas yang berisi 74 kg emas batangan dan berbagai mata uang dengan nilai total sekitar 476 miliar rupiah. Ahli kunci bilang brankas premium itu punya 2 lapis plat baja dengan kombinasi angka dan kunci manual untuk membukanya dan diperkirakan berharga puluhan juta rupiah. Brankas khusus itu, Pak. Brankas khusus merek bagus, merek SUV gitu. Kalau ukurannya itu ukurannya kurang lebih 1 meteran lah. Cuma itu pintu brankas, di dalamnya tembok ruangan. Oh, ruangan. Bukan brankas umumnya ya. Oh, ada ruangan. Ya, ruangan. Berarti itu pintu ya? Pintu besi gitu. Umum. Isinya koper ya, koper nggak tahu sih. Oh. Ini posisi di lantai 2 berarti kan? Lantai 2, Pak. Di kamar atau di kamar gitu, Pak. Di kamar, di dalam itu ruangan lagi. Itu jadi ditutup kayak lemari, Pak. Oh, kamar utama gitu. Oh, itu di belakang lemari posisinya. Iya, belakang lemari. Komisi 3 DPR RI mendukung penyidik Kortas Tipit Korps Polri untuk mengusut tuntas kasus korupsi batubara. Menurut anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Golkar Sudesan Tantra, semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Komisi 3 DPR juga meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polri dan Kejaksaan serta TNI tetap solid. Masalah energi, masalah ketahanan energi merupakan prioritas nasional yang harus kita dukung bersama. Oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau kepada TNI Polri untuk solid, termasuk jaksa solid di belakang penyidik Kortas Tipikor untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya dan memberikan informasi kepada masyarakat dan hukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan, yang tinggi rendah semua sama di depan hukum, maka kami meminta ini harus ditegakkan setegak-tegaknya. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas menjelaskan penjagaan kediaman jaksa merupakan permintaan Kejaksaan Agung. Sementara penggeledahan oleh polisi terkait kasus korupsi di sejumlah lokasi merupakan proses yang berbeda dan berada di bawah kewenangan Polri. Kapuspen TNI menjelaskan pengamanan jaksa. Benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku sebagaimana Perpres nomor 66 tahun 2025 yang berkaitan dengan perlindungan kepada jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang. Perkembangan terbaru atas pengusutan kasus korupsi oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipit Korps Polri akan dilaporkan langsung jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan Bimo Wicaksana langsung dari Mapolda Metro Jaya. Kalau melihat dari barang bukti, kemudian ada saksi yang kemudian dibawa, Renata dibawa ke markas Direskrim Sus ya, Polda Metro Jaya. Harusnya sudahkah ada kabar terkait dengan tersangka, lalu kemudian siapa saksi yang dipanggil? Sudahkah ada penjelasan itu dari polisi?
Iya, Tifal, ini yang masih kami upayakan untuk bertanya kepada kepolisian dalam hal ini, kepada Polda Metro Jaya terkait dengan bagaimana kemudian polisi ini akan berencana mengungkap kasus ini. Karena sejauh ini memang kepolisian sudah menggeledah ada total 12 titik yang memang ada menonjol di Cipete dan juga di Sentul. Kalau yang paling baru, Tifal dan juga saudara, memang sekitar pukul 10 pagi tadi ada kepolisian begitu yang kemudian membawa barang bukti ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dan sepertinya ini merupakan hasil dari penggeledahan yang dilakukan malam sebelumnya di salah satu rumah kediaman mewah begitu di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Yang kalau kita ketahui memang di dalam rumah tersebut polisi kemudian menemukan dan menyita begitu ya. Ada uang tunai dalam mata uang asing bila dikonversi ke rupiah ini sekitar 476 miliar rupiah. Kemudian juga ada emas batangan begitu yang ditemukan mencapai 74 kg. Dan ada juga kalau yang sudah sempat disorot begitu oleh media dan masyarakat mungkin terkait dengan foto dan juga figura begitu. Ini yang kemudian juga ditanyakan oleh awak media bagaimana keterkaitannya kepemilikan rumah dan juga foto tersebut. Dan dari Kortas Tipikor Polri sendiri ini memang mengklaim bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman berkaitan dengan penggeledahan yang kemudian berkembang dalam 3 kasus yang sedang diusut bersama juga dengan Polda Metro Jaya. Selain itu juga memang ada satu pihak, Tifal dan juga saudara, yang kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya namun belum dijelaskan siapa kemudian pihak ini statusnya sebagai apa. Nah, kalau kita melihat lagi kemarin memang ada 12 titik. Salah satu yang menonjol juga di Cipete, Jakarta Selatan, yang dimana ada kafe dan juga ada money changer. Kalau yang di kafe sendiri ini juga ditemukan ada sejumlah uang dalam mata uang asing begitu yang bila dikonversi ini sekitar 60 miliar rupiah. Kemudian ada dokumen dan juga HP, dan saksi ada 3 pegawai kafe. Sementara itu kalau yang di money changer ada 71 barang bukti dan juga mata uang asing yang bila dikonversi ada 7,2 miliar rupiah, Tifal. Oke, Renata Panggalo dan Bimo Wicaksana melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Terima kasih. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan pengusutan kasus penggeledahan terkait 3 kasus dugaan korupsi menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Lengkapnya sebentar lagi. Untuk sehat. Bertemu kembali, pengamanan Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan diperketat usai penggeledahan di 12 lokasi terkait penanganan 3 kasus dugaan korupsi seperti pengadaan batu bara, korupsi PT Asabri, dan penyelesaian hutang di PT CBS kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Sejumlah barang bukti yang disita saat penggeledahan di Cafe The Clan dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan tiba di Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Saat penggeledahan, penyidik menyita uang senilai 67 miliar rupiah dan puluhan bukti dokumen serta perangkat elektronik. Sementara saat penggeledahan di perumahan Parayangan Golf 2 Bogor, Jawa Barat, penyidik menyita barang bukti mulai dari emas, uang tunai pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat dan Singapura dengan total seluruhnya mencapai 476 miliar rupiah. Hasil penggeledahan rumah di Parayangan Golf 2 nomor 2 Bogor ditemukan brankas terkunci. Setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Polisi menggeledah 12 lokasi yang berkaitan dengan 3 kasus berbeda, yakni kasus dugaan korupsi PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menegaskan, pengusutan kasus ini menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Tentang
dugaan korupsi blackout batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Sementara peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menyatakan polisi harus segera mengumumkan tersangka atas kasus ini, serta menelusuri keterkaitan pemilik dari lokasi-lokasi yang digeledah. Nah, ini tentu sangat menarik ya, ketika kemudian penyidik Mabes Polri melakukan penggeledahan secara serentak di berbagai tempat. Kalau memang benar bahwa tempat-tempat tersebut dijadikan sebagai tempat penyimpanan hasil tindak pidana misalnya, tentu ini akan menarik karena akan dapat digunakan untuk pembuktian di dalam perkara pidananya. Nah, ini yang cukup menarik adalah sebenarnya tempat-tempat tersebut apakah memiliki keterkaitan gitu ya. Misalnya keterkaitan dari sisi pemilik gitu ya. Apakah dimiliki oleh orang yang sama atau oleh jejaring yang sama. Pada Kamis pagi, sejumlah personil BRIMOB ditempatkan di sejumlah titik, mulai dari pintu masuk Polda Metro Jaya hingga ke gedung Ditreskrimsus. Personel BRIMOB juga menggelar patroli keliling di wilayah Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi sudah menggeledah banyak tempat sejak Rabu siang hingga Kamis pagi. Banyak barang bukti pula yang telah terkumpul, tapi hingga saat ini masih belum ada nama tersangka yang diumumkan terlibat dalam kasus dugaan korupsi di 3 kasus berbeda. Mari kita berdiskusi dengan para narasumber yang bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabaris-Krim Polri periode 2009 hingga 2011, dan B. Fitri Susanti, pengajar STH Jentera Institute. Mbak Bivit, selamat malam. Pak Ito, selamat pagi dengan Tifal di sini. Selamat malam. Selamat pagi, Pak. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami, terutama Pak Ito yang masih bersedia bergabung bersama kami pagi ini dari luar negeri. Pak Ito, kalau melihat bukti-bukti yang sudah terkumpul, nilainya udah nggak main-main, Pak. 400 miliar lebih. Banyak bukti dalam bentuk emas, ada uang, ada dokumen. Tapi sampai sekarang belum juga diumumkan. Ini bagian dari strategi polisi atau sebetulnya masih ada tantangan juga dihadapi polisi untuk menguatkan bukti baru kemudian mengumumkan tersangkanya? Ya, baik Mas Tifal. Yang pertama secara normatif, ya. Secara normatif ini kan kita harus mengedepankan azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Kemudian yang kedua juga kita harus menghormati due process of law. Bahwa terhadap tersangka itu harus mendapatkan proses hukum yang fair. Itu yang paling penting ya. Kemudian yang kedua, ada pertimbangan yuridis, kemudian juga teknis penyidikan, dan juga komunikasi ke publik ya dalam menyebutkan tersangka, calon tersangka. Kenapa demikian? Yang pertama adalah untuk menghindarkan error in persona. Karena kita tahu ada pra-peradilan ya, apabila kita salah menetapkan tersangka. Yang kedua, mencegah tersangka ini mengamankan barang-barang bukti yang mungkin masih relevan. Ini kan bisa dilakukan yang bersangkutan. Kemudian dalam pasal 91 KUHP baru, larangan penyidik untuk bagaimana misalnya menyampaikan kepada publik tersangka dengan kesan bahwa telah mengesankan adanya perbuatan praduga yang bersalah. Ya, ini dalam rangka perlindungan HAM. Dan yang selanjutnya adalah menghindarkan risiko pra-peradilan ya, untuk memastikan bahwa dasar hukum formal dan materialnya itu telah terpenuhi. Karena kita tahu apabila ini kasusnya kasus besar dan menarik perhatian masyarakat dan menjadi atensi presiden. Demikian Mas Pak. Kalau melihat sampai 12 titik yang digeledah, Pak, bisakah kemudian kita katakan ini berarti penyelidikannya sampai kemudian akhirnya menggeledah dalam kurun 2 hari terakhir ini sudah lama berjalannya? Sudah. Mas, ini kan sudah bukan proses penyelidikan lagi. Sudah masuk dalam proses penyidikan. Saya tentunya sudah berkoordinasi dengan adik-adik dari penyidik, dan mereka secara profesional tadi dengan pertimbangan-pertimbangan jangan sampai apa yang kita lakukan ini menjadi sia-sia karena ada salah administrasi ya. Kita semua tahu bahwa pra-peradilan ini pun juga tentunya harus menjadi concern bagi para penyidik untuk betul-betul berhati-hati secara cermat
Ya terutama tadi masih banyak barang-barang bukti yang diduga relevan yang mungkin tentunya kita harus melakukan strategi untuk penyelidikan tadi ya, dengan pertimbangan yuridis, teknis penyidikan ini yang kita lakukan saat ini, dan tentunya menyampaikan ke publik juga kita harus menghormati tadi dengan azas praduga tak bersalah maupun due process of law atau hak daripada seorang tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang fair. Ini yang menjadi concern dari penyidik sampai saat ini, karena pengembangannya kemungkinan besar masih bisa berkembang secara lebih luas lagi. Demikian Mas Tifa. Mbak Bivit, kalau Anda melihatnya harusnya tersangkanya sudah ada. Kalau dengan titik geledah yang sudah sebanyak itu, temuan barang-barangnya sudah sebanyak itu juga, emas 74 kilo kalau pakai konversi harga sekarang aja nilainya itu sudah 200 miliar lebih. Harusnya polisi sudah punya tersangka dong kalau begitu, atau punya pandangan lain di sini, Mbak? Tersangka saya kira ada atau tidak ada itu ada persoalan materialnya, ada persoalan formilnya. Maksud saya begini, dugaan bahwa ada orang yang melakukan perannya masing-masing dalam sebuah proses penyidikan yang saya pahami pasti sebenarnya sudah ada. Tapi penetapan tersangka di titik ini saya bisa bersetuju dan mengapresiasi kerja kepolisian, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Ito, karena penetapan tersangka itu persoalan dalam KUHP yang juga harus dilakukan secara hati-hati. Apalagi yang kita hadapi. Mbak Bivit? Saya mau coba pastikan dulu. Oke, sorry Mbak Bivit, tadi sempat terputus sedikit. Boleh diulang lagi bagiannya tadi? Ya, mudah-mudahan bersambung ya. Jadi saya melihatnya berdasarkan KUHP, penetapan tersangka secara formil, apalagi itu memang sangat-sangat ada prosedur yang lebih ketat, dan saya kira dengan situasi bahwa yang dihadapi adalah juga aparat penegak hukum, yaitu kejaksaan, saja harus ada kehati-hatian di situ. Jadi itu bisa saya pahami. Cuma begini Mas Tifal, peristiwa ini kan jadi sorotan kita semua karena ada hal-hal lainnya yang mengikuti. Ya, misalnya ternyata ada yang rumah yang dijaga oleh aparat TNI misalnya dan seterusnya. Nah sebenarnya itu yang jadi aspek. Mbak Bivit? Harus dijelaskan secara terang. Sudah sampai mana sebenarnya proses sampai dengan penetapan tersangka secara formil bisa dilakukan. Supaya kita tidak berspekulasi. Karena kok masuk bagian lain nih, ini ada seseorang yang mungkin menjadi tersangka dari pihak kejaksaan, ada kepolisian sebagai penyidiknya, tapi kalau ada TNI nih, nah ini kan suatu hal yang saya kira juga patut dijelaskan secara terang, barangkali oleh semua pihak yang terkait, apalagi kita juga paham tadi ada perhatian penuh dari Presiden, jadi publik berhak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan kasus ini. Tapi kalau kemudian, sorry saya potong Mbak, tapi kalau kemudian kata Pak Ito, kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, harusnya kan ada tersangka dong kalau begitu. Kalau menurut Anda ini bagian dari strategi makanya kemudian belum diumumkan dulu sekarang oleh polisi tersangkanya, atau ada hal lain nih Mbak menurut Anda? Ya memang ada aspek politiknya, itu yang tadi saya katakan. Bahwa hari ini mungkin ada pertemuan dengan Presiden, harus ada penjelasan dulu, dan seterusnya. Barangkali itu yang juga akan menimbulkan kehati-hatian. Karena memang tadi ya aspek teknisnya menurut KUHP memang tidak serta-merta juga begitu ada penyidikan maka kemudian pasti sudah ada tersangka, karena harus ada 2 alat bukti dan seterusnya dan seterusnya. Itu di KUHP jelas. Nah cuma buat saya yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa belum juga kita jadi berspekulasi, jangan-jangan ada aspek politik yang lebih ketika misalnya ada situasi tadi TNI ikut, kemudian Presiden yang saya dengar juga memanggil pihak-pihak terkait dan seterusnya. Berarti ada aspek politiknya yang membuat penetapan tersangka belum bisa dilakukan. Tepatkah begitu Pak Ito bahwa ada aspek politik makanya kemudian tersangka belum diumumin sampai detik ini? Ya sebetulnya yang dikatakan Mbak Fitri tadi betul, bahwa kan kita dalam proses penanganan satu perkara Mas Tifal, itu kan ada namanya proses criminal justice system, ya, sistem peradilan pidana, di mana Polri itu sebagai penyidik, kemudian jaksa sebagai penuntut, dan nanti diserahkan kepada pengadilan. Kalau ada misalnya ya kita baru dugaan petinggi daripada salah satu institusi khususnya di kejaksaan. Kejaksaan itu kan memiliki azas dominus litis ya.
Jadi semua kewenangan di sana, tentunya yang kita harapkan adalah komitmen dari setiap instansi ya untuk betul-betul menuntaskan kasus ini tanpa ada resistensi ya, resistensi institusi. Jadi kita semua tahu bahwa bagaimana Polri waktu itu untuk beberapa kasus yang melibatkan perguruan tinggi kita buka di depan kepada masyarakat dan tuntas ya hukumannya. Tentunya ini pun juga perlu untuk masalah ini tadi unsur politis ini harus segera disingkirkan. Tentunya keterlibatan pihak ketiga misalnya yang tadi disampaikan Mbak Fitri ya bahwa ada TNI, kita juga lihat apakah memang untuk mengamankan agar kasus ini bisa berjalan dengan baik ataukah ada unsur lain. Jadi saya sependapat memang di sini adalah bagaimana dukungan presiden ya sebagai pimpinan tertinggi yang beliau sudah menyampaikan tekad untuk bagaimana memberantas korupsi sampai seakar-akarnya. Ini yang tentu kita harapkan, dan jangan lupa bahwa unsur legislatif juga bisa menjadi pengawas ya, karena Komisi 3 ini kan mitra daripada kepolisian. Jadi kita ingin kasus ini terguril sampai dengan pengadilan dan masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Demikian. Kalau mungkin saya bisa menyinggung apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Bivit sebelumnya, saya jadi keingat kejadian tadi pagi di Mapolda Metro Jaya. Ada penambahan pengetatan pengamanan di sekitar Mapolda Metro Jaya setelah proses pengusutan ataupun penggeledahan dilakukan oleh polisi. Muncul kesan yang beredar kemudian ada upaya menghalang-halangi proses penyidikan ini. Nah, kalaupun kemudian itu kesannya muncul, bagaimana kemudian menjaga agar polisi ini tetap punya independensi mengusut kasus ini hingga tuntas? Tapi jawabnya nanti ya, kita jeda sebentar, tetap di Kompas TV. Sebelum menyanyikan diskusi, Mbak Bivit dan Pak Ito serta Anda, pemirsa Kompas TV, kami ajak Anda mengikuti pernyataan dari Kejaksaan Agung berikut ini yang menghormati upaya hukum penggeledahan yang dijalankan polisi sebagai penegak hukum. Kejaksaan Agung mengaku menunggu hasil dari penelusuran penyidik Polri dan berharap kepada masyarakat mendapatkan informasi dari pihak yang berwenang. Kita simak. Sehubungan dengan isu dan informasi yang berkembang di media massa dan media sosial saat ini, kami menyampaikan beberapa hal bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan. Kita lanjutkan diskusi, Mbak Bivit, soal pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Kalau melihat pergerakan di Mapolda Metro Jaya pagi tadi sampai ada penambahan pengetatan pengamanan setelah pengumpulan bukti-bukti kemudian menggeledah 12 titik di banyak tempat, ada kesan yang muncul bahwa ada yang berusaha untuk menghalang-halangi, mengadang proses hukum yang berjalan di Polri. Bagaimana kemudian menurut Anda melihat sikap yang harusnya ditunjukkan Polri, ditunjukkan oleh penyidik, agar independensi mereka tetap tegas di situ untuk menelusuri kasus ini hingga tuntas, Mbak? Ya, memang ada aksi, ada reaksi ya. Jadi saya melihat pengamanan yang diperketat juga reaksi dari dua fenomena yang juga sudah kita lihat di berbagai media. Satu, penjagaan oleh aparat TNI di beberapa rumah petinggi kejaksaan, dan juga yang kedua yang kami baca juga tadi pagi, beberapa kembali aparat TNI juga mendatangi Polda Metro Jaya. Mbak Bivit? Maaf sekali, kami alami gangguan teknis, kami coba perbaiki dulu sambungan komunikasi kami dengan Bivitri Susanti. Saya coba kasih kesempatan ke Pak Ito. Kalau begitu Pak Ito, ini sorry Mbak Bivit, suara saya masih terdengar Mbak Bivit? Ya, masih terdengar. Oke, sorry tadi sempat terjeda sedikit. Oke, hal apa mungkin yang mau Anda tegaskan lagi soal independensi itu tadi, Mbak? Iya, jadi saya kira memang sudah sewajarnya independensi itu dijaga dengan melindungi semua yang terkait dengan proses penyidikan, termasuk barang bukti,
termasuk juga berbagai berkas lainnya yang dibutuhkan. Jadi saya kira memang itu yang perlu dilakukan. Pertanyaannya adalah, saya kira tanpa menyudutkan langsung ada azas, ada. Oke. Kami coba perbaiki lagi komunikasi kami dengan Bu Fitri Susanti. Pak Ito, saya coba kasih kesempatan ke Anda dulu kalau begitu Pak Ito. Hal yang semacam ini, penambahan pengamanan di Mapolda Metro Jaya ini juga jadi concern buat Anda Pak, bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi proses hukum yang berjalan di tubuh Polri? Yang pertama tentunya saya tidak ingin berspekulasi ya Mas Tifal ya. Tentunya apa yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung saya sangat mengapresiasi ya. Betul sebagaimana yang saya sampaikan, kita harus mengedepankan azas praduga tak bersalah dan juga menghormati due process of law ya, yaitu proses hukum yang fair. Dari barang bukti yang diperoleh, itu pun juga tentunya harus dilakukan klarifikasi dan penyidikan yang mendalam untuk bisa mengkaitkan dengan para tersangka. Kan tadi dikatakan ada namanya presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Tentunya di sini kita juga jangan melakukan spekulasi mengkaitkan ya dengan mungkin keterlibatan apakah instansi atau pihak-pihak tertentu sebelum penyidik betul-betul mendapatkan keyakinan dan juga akan menyampaikan melalui satu konpres. Kenapa demikian Mas Tifal? Karena ini kan akan dibawa dalam proses hukum sampai dengan sidang peradilan ya. Dan masih ada lagi media-media yaitu pra-peradilan yang bisa menggugurkan meskipun pihak kepolisian yakin bahwa itu adalah terkait dengan kasusnya. Tapi kan ini semua harus kita hormati. Kita juga harus bisa menahan diri jangan sampai memberikan spekulasi yang akan merugikan nama institusi ataupun nama perorangan. Jadi tentunya kita tunggu daripada hasil ya kecermatan teman-teman penyidik baik di Polres Tipikor maupun Polda Metro Jaya di Krimsus untuk bisa mengungkap kasus ini. Dan ini karena menjadi perhatian daripada masyarakat luas, ini juga era digital Mas. Kita nggak bisa menghindarkan seperti datangnya misalnya dari teman-teman salah satu institusi ke Polda, dan tentunya Polda juga harus melakukan langkah-langkah pengamanan. Karena kan di sana sudah ada beberapa orang saksi yang sedang diperiksa, dan juga mungkin ada tersangka yang sudah diamankan di sana. Demikian Mas Tifal. Dengan narasi yang sudah beredar liar apalagi di media sosial Mbak Bivit, maka kemudian langkah polisi ini akan terganjal untuk menelusuri kasus ini hingga tuntas menurut Anda? Saya kira bisa jalan terus, karena begini, publik bisa melihat ada masalah yang fundamental di sini, karena yang tadi dikatakan ada institusi yang datang, tentu saja kita jelas melihat bahwa itu adalah TNI. Menurut Undang-Undang Dasar, TNI itu adalah alat negara di bidang pertahanan. Nah, jadi ketika ada urusan penegakan hukum, walaupun itu dilakukan antara kepolisian dengan kejaksaan, bahwa TNI bisa ikut campur di situ dalam arti mendatangi Polda Metro Jaya dan seterusnya, itu kan menimbulkan pertanyaan besar. Sehingga saya kira publik juga bisa melihat, mengutamakan penegakan hukumnya. Tanpa kemudian menduga-duga siapa yang bersalah dan seterusnya, kita tidak melakukan itu kok. Cuma persoalannya adalah kita harus membiarkan penegakan hukum yang dalam hal ini sedang dilakukan oleh kepolisian, itu dilakukan secara profesional. Jangan yang di luar proses penyidikan sebaiknya jangan ikut. Nah, saya kira publik yang masih banyak berakal sehat bisa melihat bagaimana politisasi dari situasi hari ini. Itu harapan saya sebenarnya. Oke, Mbak Bivitri Susanti, terima kasih. Pak Ito, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Sehat selalu semuanya. Selamat malam dari Jakarta. Kami punya berita lain untuk Anda. My Sister Tarigan akan membawa Anda pada perkembangan dari Piala Dunia 2026. Prancis dan Maroko akan berebut satu tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 dalam laga dini hari nanti. Maroko menjanjikan perlawanan sengit. Tetap di Kompas TV. Viva, dari sumber terjaga dan 7 tahap nano purifikasi. Mineral baiknya dijaga optimal. Murninya berasa. Sejukan hidup sepenuhnya, Aku Viva, murni dan pasti sejuknya dari Wings Food. Dari hobi traveling sampai sepeda gunung, jadi makin nikmat bareng Indomie Goreng. Bikin hidup senikmat Indomie Goreng.
Dulu setiap sholat lutut gue sakit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Fresh Care Smash dengan 4 pilihan aroma. Double inhaler, bisa ngerok, ngerol, sampai pijit. 4 in 1, Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah madu TJ, mencari sumber madu yang baik, dipanen di kematangan yang tepat, bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kebaikan dari alam. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Bapak tahu nggak di sini ada rambu dilarang berhenti? Iya, Pak, nggak kelihatan saya. Nah, terus itu kenapa tuh merokok? Pak, biar nggak ngantuk. Emang kenapa, Pak? Merokok sambil berkendara itu berbahaya bagi masnya sendiri ataupun pengendara yang lain. Oh. Terus ini apa nih? Kok plat nomornya ditutupin sih? Ya, Pak, biar nggak kena etle, Pak. Aduh. Plat nomor ini tidak boleh ditutup masker, stiker, ataupun dilipat-lipat, ya. Oh. Satu lagi. Ini kenapa nih kok nggak diklik nih helmnya nih? Iya, Pak. Tadi keburu-buru. Makasih untuk ingatannya. Ingat aja. Diingatkan, Pak. Ayo, silakan. Saudara, peti jenazah pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei tiba di kota Karbala, Irak pada Rabu malam setempat menjelang prosesi pemakaman. Truk pengangkut jenazah dipadati ribuan pelayat yang berdesakan untuk mendekati peti jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di kompleks makam Imam Hussein di Karbala. Rangkaian upacara pemakaman Khamenei yang digelar oleh Republik Islam Iran telah dimulai sejak hari Sabtu. Pihak berwenang menutup akses jalan, wilayah udara, dan menghentikan aktivitas sehari-hari di Teheran untuk memberi ruang para pelayat mengenang sosok pemimpinnya yang memimpin Iran selama beberapa dekade. Setelah proses panjang melintasi kota Nazaf dan Karbala di Irak, jenazah Khamenei akan kembali ke Mashhad, Iran sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. Namun di masa prosesi pemakaman Ali Khamenei masih berlangsung, Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman pada hari Rabu yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait sebagai respons balik atas serangan terhadap wilayah Iran. IRGC memperlihatkan rudal bertuliskan pesan yang berbunyi atas nama para pembela ekonomi, pelabuhan-pelabuhan Iran dan pelabuhan Syahid Rajai di Bandar Abbas. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Dalam sebuah pernyataan, IRGC mengatakan pihaknya telah menargetkan 85 lokasi infrastruktur militer utama Amerika Serikat. Sebelumnya sebuah ledakan terlihat di Chabahar setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan baru terhadap Iran. Rekaman yang diunggah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di platform Truth Social miliknya memperlihatkan ledakan dahsyat yang diikuti oleh suara dentuman. Tanggal pengambilan rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Militer Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka sedang melancarkan serangan baru terhadap Iran untuk melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban Iran atas agresi yang tidak dapat dibenarkan baru-baru ini terhadap pelayaran komersial dan awak kapal sipil yang sedang melintasi jalur air internasional yang vital secara bebas.
Militer Amerika Serikat pada hari Kamis menyatakan telah mengakhiri rangkaian serangan udara terbarunya yang menargetkan Iran setelah menghantam sekitar 90 sasaran. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Komando Pusat Militer Amerika Serikat. CENTCOM merilis rekaman yang memperlihatkan serangan yang tampaknya menyasar landasan pacu bandara dan peluncur rudal. Amerika Serikat meluncurkan gelombang serangan baru terhadap Iran ke beberapa wilayah selatan termasuk Bandar Abbas, kota pelabuhan yang berada di kawasan Selat Hormuz. Sebelum serangan, Presiden Donald Trump pada hari Rabu mengeluarkan peringatan pada Iran bahwa Amerika Serikat bersiap untuk melancarkan serangan lanjutan pada malam hari atau beberapa jam setelah Trump menyatakan bahwa gencatan senjata telah berakhir. Namun negosiasi masih dapat dilanjutkan. Trump telah mengeluarkan perintah menyerang infrastruktur sipil Iran, termasuk pembangkit listrik dan instalasi desalinasi, serta merebut Pulau Kurd beserta infrastruktur minyaknya. Trump mengklaim serangan-serangan tersebut adalah tindakan balasan lanjutan atas serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. خیلی وحشتناک بود. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan nota kesepahaman yang ditandatangani untuk menegosiasikan pengakhiran permanen konflik antar kedua negara telah berakhir. Sambil mengakhiri MOU tersebut, Trump menyebut orang Iran sebagai orang yang kejam dan penuh kekerasan. Kesepakatan sementara yang dicapai dengan Iran pada bulan lalu disebut Trump telah berakhir, menyusul terjadinya baku tembak sengit antara kedua belah pihak yang diluncurkan pada Selasa hingga Rabu kemarin. Namun Trump bilang bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran akan terus berlanjut. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. Di tengah prosesi pemakaman Ali Khamenei, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat. Amerika Serikat menyerang sejumlah target Iran saat suasana duka nasional. Pertanyaannya, apakah operasi militer ini benar-benar karena sikap Iran di Selat Hormuz atau ada tekanan dari Washington dalam poin kesepakatan yang masih dikaji oleh kedua belah pihak? Kita bahas bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mbak Ilona. Ya, langsung ke pertanyaan pertama, Mbak Dina. Kira-kira, mengapa Amerika Serikat memilih menyerang Iran dalam suasana duka Iran? Tanggal 11 Juli itu akan ada diagendakan pertemuan lagi di Islamabad, negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran. Jadi itu salah satu timeline yang paling mendesak, tinggal 2 hari lagi. Dan muncul kembali ya bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi tekanan militer untuk mendapatkan deal yang lebih baik. Tadi seperti kita lihat pernyataan Trump itu kan sebenarnya bersayap ya. Di satu sisi dia bilang tidak percaya lagi pada Iran, tapi di sisi lain juga dia masih minta negosiasi. Jadi artinya itu ada inkonsistensi lah dari statement dia. Jadi artinya ini memang strategi dari Amerika Serikat untuk lebih menekan Iran. Ya. Satu hal juga yang tidak diceritakan itu adalah bahwa sebelum kejadian Iran itu menembak 3 kapal komersial itu, dari pihak Amerika Serikat mencabut janjinya untuk melepas sanksi ekonomi kepada Iran. Jadi saat ini Iran belum bisa melakukan perdagangan minyaknya. Padahal itu kan yang menjadi satu bagian penting dari nota kesepahaman waktu itu. Oke, sebelum kita bicara soal inkonsistensi Trump yang berulang kali jadi pembahasan kita, Mbak Dina. Pertanyaan adalah ketika serangan dilakukan Amerika Serikat di masa berduka Iran, apa kira-kira pesan politik yang disampaikan oleh Trump? Trump mengejek ya bahwa ini saling ejek sih sebenarnya antara Amerika Serikat dengan Iran. Kita perlu melihat bahwa dua negara ini sebenarnya
akan sangat sulit didamaikan dalam situasi yang paling kooperatif sekalipun. Dua negara ini dalam posisi kepentingan yang totally berbeda gitu, yang sangat-sangat berbeda. Amerika Serikat, saya lihat kesimpulannya sebenarnya tetap ingin berusaha mempertahankan influence-nya, pengaruhnya dia yang sangat kuat di kawasan dan juga di tingkat global. Tidak ada ruang untuk power lain. Dan Iran saat ini berusaha untuk punya power dengan cara keluar dari isolasi ekonominya. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Jadi kalau dilihat dari perkembangan situasinya, sebenarnya dari segi domestik Amerika Serikat kan sudah makin menekan Trump ya, dengan kemarin di Kongres ada satu keputusan war power resolution juga dikeluarkan oleh Senat. Artinya sebenarnya Trump tidak lagi punya kuasa untuk semena-mena melanjutkan perang dengan Iran. Tapi faktanya dia belum selesai dengan agendanya, sehingga dengan apapun yang ada di kekuasaannya saat ini, sampai nanti Kongres protes lagi, karena sebenarnya implikasinya di dalam negeri adalah agenda lain, termasuk isu-isu yang juga butuh budget lebih, itu diabaikan oleh Trump. Yeah. Nah, itu kan artinya resistensi dari dalam negeri, kita tunggu aja munculnya bagaimana dan kapan gitu ya. Tapi dari segi Iran, yang menahan Iran untuk melakukan serangan lebih keras lagi itu adalah mitra-mitra di kawasan. Turki, Pakistan, Qatar, itu semua berusaha untuk meyakinkan Iran secukupnya saja gitu, melakukan menunjukkan kekuatannya, karena mereka harus memang kayaknya di dua negara ini, karena tadi bertolak belakang ya, dua-duanya sama-sama harus menunjukkan powerful gitu, masih kuat gitu. Tapi meskipun Iran tampak akan menahan setelah diserang oleh Amerika Serikat, apakah akan membuat Iran tetap mendengarkan negara sekutunya atau justru akan membalas lebih besar lagi terhadap Amerika Serikat? Kalau dilihat kepentingan negara-negara tetangga di Iran, kepentingan mereka sebenarnya stabilitas. Dan dari berbagai macam pihak, termasuk Saudi maupun misalnya Turki ya, yang dua-duanya itu adalah mitra dekat dari Amerika Serikat, boleh dikatakan juga sekutu dari Amerika Serikat, dua-duanya mengambil posisi yang sebenarnya tidak selaras dengan Amerika Serikat. Misalnya Turki terang-terangan kemarin juga pasca dia ada NATO Summit ya, KTT, Konferensi Tingkat Tinggi NATO, juga mengatakan bahwa wilayah udara dia nggak boleh digunakan untuk menyerang Iran. Dan Saudi juga melakukan perjanjian dengan negara-negara di Teluk untuk menciptakan atau mendahulukan stabilitas di kawasan. Jadi menurut saya karena agenda negara-negara kawasan itu sebenarnya adalah untuk mendahulukan komunikasi, dialog, inilah yang akan menjadi peredam ya bagi Amerika Serikat maupun Iran. Walaupun kita belum lihat lagi nih sekarang kalau Amerika Serikat menyala kembali, Israel responnya apa? Tapi apakah artinya Anda tidak melihat akan ada potensi perang lagi mungkin yang lebih besar? Saya melihat bahwa perang itu sebenarnya nggak akan ada selesainya sih antara mereka berdua. Tapi skalanya saja yang mungkin akan di-manage gitu ya. Bukan hanya oleh kedua negara, tapi oleh negara-negara tetangga. Oke, baik. Mbak Dina, pertanyaan adalah kita melihat sikap Trump yang tidak konsisten. Satu sisi mengatakan bahwa kesepakatan kemarin sudah berakhir, tapi satu sisi dia tetap ingin melanjutkan. Apa sih maunya si Trump ini? Jangan dijawab dulu, kita segera kembali saudara. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya Mbak Dina, seperti yang kita diskusikan sebelumnya bahwa si Trump mengatakan kesepakatan yang sudah diteken bulan lalu itu sudah berakhir. Tapi satu sisi dia sendiri yang bilang proses negosiasi masih akan terus berlangsung. Sebenarnya mau si Trump ini apa? Terus kemudian serangannya itu cuma gertak sambal atau gimana? Trump mau make America great again kan, menjadi satu kekuatan yang sangat disegani. Tapi ternyata dia baru menyadari apa yang dimiliki oleh Iran ternyata tidak dimiliki oleh Amerika Serikat, which is diplomatic alliance atau sekutu dan dukungan dari para negara-negara lain, terutama negara di kawasan Timur Tengah. Kita perhatikan bahwa
Iran berhasil mengambil titik geografis dia sebagai leverage, sebagai daya ungkit dalam negosiasinya. Bahkan kita saksikan waktu pemakaman Ayatollah Khomeini, itu negara-negara di kawasan termasuk negara-negara GCC, negara-negara Teluk yang notabene diserang terus sama Iran, itu kan datang justru. Dan artinya bahwa Iran itu punya daya ungkit untuk diplomasi. Sementara Amerika Serikat notabene sampai hari ini kan temennya cuma Israel. Jadi kalau kita lihat dalam strategi jangka panjang di kawasan, dan sekali lagi juga ketika kemarin ada baru saja pertemuan di Turki ya, di Ankara, pertemuan para pimpinan negara-negara NATO, itu di sana posisi negara-negara Eropa makin jelas bahwa mereka menggariskan NATO 3.0. Dan itu posisinya adalah semakin berjarak dengan Amerika Serikat. Terserah saja Amerika Serikat mau meninggalkan NATO, tidak mau menyumbang sendiri, mereka punya prioritas dan mereka mengalokasikan dana-dana bantuan termasuk untuk agenda Ukraina dengan dana uang sendiri. Artinya dengan decoupling atau pemisahan diri dari Amerika Serikat, negara-negara Eropa fine-fine aja. Jadi kalau kita perhatikan, dia nggak punya daya tawar ya pada negara-negara yang sebelumnya menjadi mitra dia. Bisa dibayangkan apalah artinya menjadi atau mengklaim sebagai negara terkuat di dunia tapi tidak punya teman. Jadi menurut Mbak Dina, apakah diplomasi masih akan berlanjut mengingat Amerika Serikat atau si Trump sendiri itu tertekan dalam kebutuhan dalam negeri, sementara kalau Iran ada tekanan kebutuhan soal ekonomi? Diplomasi itu bukan sekedar mencari titik temu atau bukan juga cara untuk membangun pertemanan ya. Diplomasi itu juga satu cara untuk sama-sama mencari daya ungkit supaya mendapatkan deal yang terbaik di kawasan. Dan kalau di Timur Tengah, nature atau sifat dari konflik di sana itu sebenarnya justru semakin tidak terprediksi, semakin baik. Jadi balance gitu, karena sama-sama nggak ada yang bisa nebak arahnya akan kemana. Nah itulah yang menjadi masalah buat kita semua saat ini, karena eskalasi yang berkembang itu sebenarnya mengarah ke situasi yang semakin tidak pasti. Nanti kalau situasi tidak pastinya lebih terprediksi, akan selalu digerakkan oleh faktor tertentu yang makin menetap, baru situasi lebih stabil. Jadi ini paradoksnya memang di Timur Tengah. Jadi kira-kira apakah kesepakatan ke depannya nanti tidak akan ada lagi pihak-pihak yang berulah begitu, katakanlah dalam hal ini Amerika Serikat? Belum sih sepertinya, karena Amerika Serikat sekarang tarik ulurnya yang dia pakai adalah sanksi ekonomi buat Iran. Jadi dia mau jadikan itu sebagai satu daya tawar buat Iran, sementara Iran saat ini mungkin ya dia akan terus pakai Hormuz dulu ini untuk daya tawarnya dia. Baik, terima kasih Mbak Dina telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Kita beralih ke sorotan dalam negeri, saudara. Di Bandung Barat, Jawa Barat, 3 warga tewas diduga akibat ledakan mortir Rabu kemarin. Hingga kini penyebab ledakan masih dalam penyelidikan polisi. Ledakan terjadi di dekat rumah salah seorang korban di Kampung Ciparang, Kapolsek Cipatat. Kompol Andriani Siapin menyebut ketika korban merupakan pemulung. Hasil olah TKP awal, korban meninggal dunia akibat adanya hentakan suara ledakan. Menurut seorang saksi, warga mengira ledakan berasal dari lokasi latihan TNI, namun setelah dicek berasal dari permukiman warga. Jam 10.30 kejadiannya, terdengar suara ledakan yang saya kira ledakan dari latihan TNI yang setiap hari ada latihan. Ternyata memang betul ledakan bukan dari latihan TNI, tapi dari pemukiman warga. Ini musibah dan memang pure yang 3 orang ini adalah pemulung. Karena memang itu adalah kena ledakan. Dan menurut informasi kedokteran itu ada hentakan itu saja. Sementara itu pihak Pusat Pendidikan Infanteri Pusdik PIP belum bisa memastikan jenis dan kepemilikan benda diduga mortir yang meledak dan menewaskan 3 warga di Kampung Ciparang. TNI masih menunggu dari tim Gegana Kepolisian untuk menyampaikan hasil uji laboratorium. Penembakan itu prosedurnya sudah ada, kemudian prosedur sudah dilakukan,
Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah memberikan tanda dilarang masuk ke tempat latihan atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan. Kemudian yang selanjutnya kami menunggu dari tim gegana kepolisian hasil laboratorium apakah itu granat dari kami atau granat dari mana. Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak meledak, maka dihentikan kegiatan, dicarikan granat itu, kemudian dilaksanakan disposal. Demikian. Saudara, sorotan lain 3 santri pondok pesantren di Dusun Sengkol, Lombok Tengah, NTB diduga dibakar oleh senior mereka. Ketiganya mengalami luka bakar serius dan 1 orang diantaranya meninggal dunia. Kedua korban selamat yang mengalami luka bakar serius masih merasa kesakitan di sekujur tubuhnya karena beberapa luka bakar belum mengering. Tangan salah satu korban masih membutuhkan penanganan medis. Sementara korban lainnya mengalami luka yang parah bahkan sampai mengenai wajah. Keduanya mengalami cacat permanen akibat tindakan keji yang diduga dilakukan oleh senior mereka di pesantren tempat mereka menimba ilmu. Sementara 1 santri lain meninggal dunia. Kapolda NTB Irjen Kalingga Pendra Raharja yang menyambangi korban menyebut hingga saat ini sudah memanggil sejumlah orang saksi termasuk pimpinan Ponpes. Dalam waktu dekat gelar perkara juga akan dilakukan di Polres Lombok Tengah untuk menentukan tersangka dalam kasus ini. Kegiatan penyidikan dan insya Allah tidak lama lagi mungkin hari Kamis akan dilakukan gelar perkara dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada insya Allah ada penetapan tersangka untuk melakukan penyidikan yang insya Allah nanti pada hari Kamis sudah ada penetapan tersangka. Sementara itu pihak keluarga berharap anak mereka bisa sembuh dan kembali ke sekolah meskipun dengan kondisi yang tidak lagi sempurna. Pihak keluarga juga kecewa dengan sikap pimpinan pondok pesantren yang terkesan lepas tanggung jawab atas apa yang terjadi kepada anak mereka. Sebelumnya pihak keluarga sempat didatangi seorang pengacara yang meminta tanda tangan wali korban tanpa menjelaskan tujuan dari penandatanganannya itu. Keluarga mengaku tidak tahu menahu terkait dengan berkas damai yang disodorkan sang pengacara. Itu sejak pertama kita tanyakan, nah itu katanya jangan, katanya kasihan ibu enggak punya uang untuk bayar. Memang mau bayar apa? Saya kan juga sempat bertanya-tanya, berpikir apa yang mau dibayar. Nanti kan kalau keluar katanya ini kita bayar 5 juta. Kalau lapor katanya si ini masih tanyakan juga nanti. Paling saya harapkan pengen melihat anak sekolah lagi bisa sekolah lagi. Sembuh. Nggak mungkin sampai seperti semula sembuh sempurna total. Pasti banyak kekurangan juga. Kita bergeser ke sorotan lain. Usai penggeledahan di sejumlah titik kemarin, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Toto Suharyanto, bilang pihaknya masih menyelidiki kasus yang sedang ditangani. Portas Tipikor Polri masih menyelidiki foto yang berada di lokasi penggeledahan sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Saat ditanya lebih detail apakah terkait pejabat, Toto hanya memberi isyarat jempol. Kortas Tipikor Polri juga tidak menutup kemungkinan adanya lokasi tambahan yang digeledah jika memang diperlukan. Pak, udah ngeluarin statement adanya foto itu Pak. Benar, Pak. Nanti. Permisi. Masih didalami ya Pak. Oke. Permisi. Pak, ada lokasi tambahan nggak Pak selain yang 12 Pak? Masih dikembangkan ya. Masih dikembangkan, artinya akan bertambah Pak. Bogor Pak, itu benar foto yang beredar di media sosial. Sebelumnya pihak kepolisian terpaksa memanggil ahli kunci untuk membuka berangkas di perumahan Kawasentul, Kabupaten Bogor saat melakukan penggeledahan dalam penelusuran perkara dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk membuka berangkas yang diketahui berisi 74 kg emas batangan dan berbagai mata uang dengan nilai total sekitar 476 miliar rupiah. Menurut kesaksian ahli kunci, berangkas premium tersebut memiliki 2 lapis plat baja dengan kombinasi angka dan kunci manual. Untuk membukanya diperkirakan berharga puluhan juta rupiah.
Berangkasnya khusus itu, Pak. Berangkas khusus merek bagus, merek SUV gitu. Kalau ukurannya tuh Ukurannya kurang lebih 1 meteran lah. Dibongkar berarti? Cuma itu pintu berangkas. Di dalamnya tembok ruangan. Oh, ruangan. Bukan berangkas umumnya ya. Oh, ada ruangan. Ya, ruangan. Berarti itu pintu ya? Pintu. Pintu besi gitu. Umum. Isinya lihatnya isinya. Isinya koper, ya koper nggak tahu sih. Oh. Jadi posisi di lantai 2 berarti kan? Lantai 2, Pak. Di kamar atau Di kamar gitu, Pak. Di kamar, di dalam itu ruangan lagi. Itu jadi ditutup kayak lemari, Pak. Oh, kamar utama gitu. Kamar utama. Oh, itu di belakang lemari posisinya. Iya, belakang lemari. Kapuspam TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menjelaskan soal penjagaan kediaman jaksa merupakan permintaan Kejaksaan Agung. Sementara penggeledahan oleh polisi terkait kasus korupsi di sejumlah lokasi merupakan proses yang berbeda dan berada di bawah kewenangan Polri. Kapuspam TNI menjelaskan pengamanan jaksa benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana Perpres nomor 66 tahun 2025 yang berkaitan dengan pelindungan kepala jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang. Kejaksaan Agung menghormati upaya hukum penggeledahan yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Pihak kejaksaan menunggu hasil dari penelusuran penyidik polisi dan berharap kepada masyarakat agar mendapatkan informasi dari pihak yang berwenang. Dengan isu dan informasi yang berkembang di media massa dan media sosial saat ini, kami menyampaikan beberapa hal bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kami meyakini bahwa setiap proses penegak hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi resmi dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Kejaksaan Agung tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel oleh seluruh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Saudara terdakwa kasus dugaan fitnah terkait ijazah palsu Jokowi, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum lemah. Informasinya kami hadirkan. Usai jeda. Saudara terdakwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah palsu Jokowi, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum lemah baik secara error in persona dan objekto. Dr. Tifa menyebut surat dakwaan dari jaksa penuntut umum mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama dirinya sebagai terdakwa tidak bisa dilanjutkan. Ia menyampaikan hal itu usai menghadiri sidang pembacaan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini. Salah satu kekeliruan jaksa adalah objek dakwaan. Ia menyebut dirinya dan Roy Suryo hanya melakukan penelitian terhadap ijazah digital Jokowi yang diunggah oleh politisi PSI Dian Sandi pada April 2025 lalu, bukan terhadap ijazah asli Jokowi. Dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona.
Apa artinya? Objek yang didakwakan kepada saya itu salah secara objek, ya, karena yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Kami sama sekali tidak melakukan pengkajian, komentar apapun terhadap dokumen digital yang diakui oleh saudara Joko Widodo. Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo akan mengikuti sidang pra-peradilan kedua. Sidang pra-peradilan kedua ini akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat besok. Roy Suryo menjelaskan pra-peradilan keduanya akan fokus membahas pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE yang disangkakan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pra-peradilan Roy Suryo yang menggugat penggeledahan dan penangkapannya dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa lalu. Hakim memutuskan penangkapan penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya tidak sah. Insya Allah besok akan ada pra-peradilan yang kedua bagi saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang adalah pasal 32. Di lain pihak, Polda Metro Jaya siap menghadapi gugatan pra-peradilan kedua yang diajukan tersangka dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo. Polda Metro Jaya bakal menelaah putusan pra-peradilan pertama soal penggeledahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Roy. Namun, Polda tetap menghormati apapun keputusan dari pengadilan. Menghormati, tetapi kita pahami juga bahwa pokok perkara tetap berjalan. Dalam hal ini kami akan mempelajari, menelaah kembali tentang amar putusan dari putusan pra-peradilan tersebut. Kita sama-sama menghormati dan kita juga akan mempersiapkan pra-peradilan kedua ya terkait tentang penetapan tersangka tentang unsur-unsur pasal ini juga akan kita hadapi di hari Jumat nanti. Tersangka itu tidak masuk dalam objek yang digugat dalam pra-peradilan pertama. Ini akan dilakukan gugatan pra-peradilan kedua tentang penetapan tersangka. Kita bergeser ke informasi lain. Saudara Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kegundahan atas prestasi sepak bola Indonesia. Saat berpidato di peluncuran BBM baru B50, Prabowo menyebut resah karena hingga kini Indonesia tidak bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia. Hal ini disampaikan Presiden saat peluncuran bahan bakar B50. Jadi saya resah, terus saja saya resah. Kita bisa B50, tapi tidak bisa masuk Piala Dunia, saya masih tidak puas. Saya tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Saudara-saudara jangan anggap enteng. Sepak bola itu kehormatan, ya. Siapa bertanggung jawab? Mana? Erick Thohir mana? Erick Thohir. Boy, kasih tahu ademu ya. Aduh. Mana Menteri Keuangan? Apa yang diperlukan supaya kita bisa masuk Piala Dunia? Informasi tadi jadi penutup Sapa Indonesia malam hari ini. Saksikan analisis tajam dan rangkuman drama perburuan takhta tertinggi sepak bola dalam Sapa Amerika. Setiap hari mulai 11 Juni hingga 20 Juli 2026 di program-program unggulan Kompas TV. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sedang menyaksikan Sapa Indonesia malam kali ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Valen bersiap sebentar lagi untuk berita utama. Saya Tifal Solesa. Dan saya masih Tarigan pamit. Sampai jumpa.
Terima kasih. Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh